Ini gue udah mau OTW. memberikan hadiah. Sehingga anak ini ditanya, mau hadiah apa? Mau hadiah sepeda ataupun apa? Anak itu balik lagi ke Ali Jabir setelah bertanya kepada ibunya, kata anak itu mau umroh gitu. Kata Ali Jabir mengatakan lagi kepada si anak, mau sepeda apa mau yang lain? Nah, anak itu kembali lagi ke ibunya, balik lagi ke Ali Jabir, anak itu minta sepeda. Ibunya suruh naik ke atas, mari bu, sini bu, ibu ya gitu. Ibu si anak ini suruh naik ke atas, sehingga ibunya naik ke atas. Maka Ali Jabir mengambil HP ibunya, pengen selfie. Setelah pengen selfie, ternyata HP si ibu ini memorinya penuh. Sehingga memori penuh itu, si Ali Jabir mengatakan, coba ada HP nggak, pinjam yang lain gitu. Setelah habis ngomong begitu, anak itu lari. Nah, gitu lari sehingga ya terjadi tadi itu. Tusukan itu. Di bagian mana, Pak? Sebelah mana, Pak? Sebelah kanan, tangan kanan. Oh, tangan kanan. Iya. Ya, di luar, si Ali Jabir langsung dibawa ke mobil, langsung bawa ke rumah sakit. Untuk ini Pak, identitas penusuknya siapa? Identitas penusuknya tadi itu saya nggak tahu namanya. Tapi kenal nggak, Pak? Nggak kenal saya. Sekarang udah tahu Pak siapa? Katanya namanya Alpin gitu. Warga sini Pak? Warganya katanya warga sebelah sana ya, sebelah suku Jawa sebelah sana ya, Lebak Bulus sana lah pokoknya gitu. Ini sudah lama direncanakan acara ini, Pak? Kalau acara tapisnya ini berapa hari yang lalu, karena kami di sini kan sebenarnya acara ini, tapis Quran ini. Jangan salah tanya sama Tommy. Tanggal 13 September 2020 sekitar jam 17.00 terjadi kasus penganiayaan di mana tempat kejadiannya ada di Masjid Falahuddin di Jalan Tamin, Tanjung Karang Barat. Adapun korban adalah Syekh Ali Jabir, umur 44 tahun, alamat di Rawamangun, Jakarta Timur. Kemudian yang bersangkutan saat itu melaksanakan program 1 juta Hafidz di Lampung dengan metode memberikan wisuda kepada penghafal Al-Quran, kemudian ceramah dan tanya jawab. Pada saat melakukan tanya jawab, ada seseorang tidak dikenal langsung menyerang Syekh. Kemudian Syekh mengalami luka pada bagian lengan atas, luka tusuk sedalam 4 cm dengan pisau dapur. Kemudian pelaku inisialnya AA, umur 24 tahun, alamatnya Jalan Tamin, Tanjung Karang Barat, kebetulan tidak jauh daripada TKP, dekat masjid, sekitar kediamannya sekitar 300 meter dari masjid. Saat ini yang bersangkutan menurut keterangan orang tuanya mengalami gangguan jiwa, tetapi dari kepolisian tidak begitu saja menerima penjelasan ini. Nah, sehingga dari pihak Reskrim proaktif malam ini untuk mengundang dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa atas nama Dokter Psikiatri Tendri, dan hari ini sudah diobservasi pemeriksaan awal pada yang bersangkutan, dan besok kita akan resmi mengirimkan visum et repertum kepada Rumah Sakit Jiwa untuk pemeriksaan yang bersangkutan. Selain itu juga tersangka juga kita lakukan pemeriksaan urin, hasilnya negatif hari ini, dan kita akan lakukan pemeriksaan besok kepada Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa, dan kedua kita akan memanggil psikiatri dari dokter kepolisian
Insya Allah besok dalam pendalaman pemeriksaan oleh reskrim, kemudian termasuk didampingi oleh dokter psikiatri. Hal-hal lain yang menyangkut kegiatan ini bahwa pemerintah menjamin kebebasan para ulama untuk berdakwah. Tapi protokol kesehatan yang dilakukan oleh panitia sudah cukup baik. Semua sudah berjalan bagus, tidak ada masalah. Saat ini masih terus melakukan kegiatan. Insya Allah nanti mudah-mudahan yang bersangkutan membuat laporan dan kami akan temui beliau. Keamanan di lokasi pada saat itu dari kepolisian ada. Kemudian kegiatan dengan kejadian ini kita tingkatkan pengamanan ini, baik itu terbuka, tertutup. Semoga penyerangan ini tidak berlanjut ya kepada yang bersangkutan. Terus akan pemeriksaan pendalaman kepada dokter yang berkepentingan seperti nanti psikiatri, baik dari rumah sakit jiwa yang ada di Lampung maupun dokter kepolisian. Pemeriksaan yang bersangkutan dia membawa dari rumah, mungkin sedang pendalaman oleh dokter jiwa. Untuk proses pikirnya bagus, ada tanya ada jawab. Tapi isi pikirannya yang mungkin menilai bahwa dokter psikiatri Henry mungkin ada kelainan di situ, Pak, isi pikirannya. Ada indikasi ikut kelompok nggak dia, Jenderal? Oh, kami dalami terus. Ya. Kami dalami apakah dia terlibat dalam kelompok lain. Kami akan koordinasikan dengan terkait. Pak Jenderal, izin masih ada agenda besok nih, rencananya besok masih ada agenda nih Pak. Apakah di stop atau tetap? Jalan terus. Beliau nanti akan saya temui. Beliau berharap hari ini aja jalan terus. Hari ini jalan terus. Kalau beliau kan fisiknya bagus, mudah-mudahan tidak ada gangguan fisik sehingga bisa berjalan dan kami fasilitasi biar berjalan lancar sampai dengan selesai acara di Lampung. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, jadi kita menganjurkan tetap dimintakan permintaan visum et repertum psikiatrikum. Jadi untuk mengukur atau menilai apakah yang bersangkutan ini memang ada gangguan jiwa atau tidak. Jadi kalau di peraturan Menteri Kesehatan itu disebutkan sekitar 1-14 hari yang harus kita lakukan penilaian, pengukuran, menganalisis, mengobservasi apakah yang bersangkutan ini konsisten atau tidak. Jadi kan ada juga kemungkinan namanya malingering ya, jadi memanipulasi dan lain-lain. Sehingga kita tetap memintakan dilakukan pembuatan permintaan visum ke kitanya. Nah, visum itu artinya yang bersangkutan itu akan dibantarkan di rumah sakit jiwa, dirawat inapkan. Nah, selama dirawat inapkan itu akan kita observasi secara keseluruhan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, yang bersangkutan ini proses pikirnya dalam tanda kutip masih bisa dipahami, sehingga kalau orang yang tidak memahami diasumsikan biasa-biasa aja. Tapi perlu tetap kita nilai dari berbagai aspek, karena pikiran itu sendiri kan bukan hanya prosesnya yang kita nilai. Ada isi pikirnya, ada arus pikirnya dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa pasti bahwa dia gangguan jiwa atau tidak. Jadi tetap harus kita observasi, termasuk konsistensi jawaban dari yang bersangkutan. Kita lihat lagi, ini kan informasi dari keluarga. Kita harus tetap melihat dulu di rekam mediknya beneran nggak ada nama yang bersangkutan. Kalau dari komunikasi awal seperti apa terhadap terduga pelaku ini? Jadi tadi saya sampaikan kalau sampai saat ini dia bisa komunikasi. Cuma kan kalau dalam jangka panjang, kalau kita ajak komunikasi dengan tekanan dan kan tubuhnya juga ada beberapa lebam ya, otomatis kita lihat kan nanti akan ada penurunan. Jadi dia juga saya pikir harus perlu istirahat agar kita melihat bahwa gangguannya itu memang benar-benar gangguan, bukan karena kelelahan. Oke, ya.